Dalam minggu ini kita akan mengawali memulai seri yang baru yang kita akan bahas dari kitab Yesaya, yaitu bagaimana menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Jadi sebelum kita memasuki yang namanya Holy Week atau merayakan Paskah, kita diingatkan kembali bahwa identitas saya dan saudara adalah menjadi garam dan terang di tengah dunia yang membutuhkan pengharapan ini. Jadi judul firman Tuhan pada hari ini itu berbicara mengenai Allah dan agama yang palsu. Tapi saya akan memberikan judul yaitu ketika Tuhan menuntut pertobatan daripada umatnya. Langsung kita melihat firman Tuhan di Yesaya pasal 1 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Untuk kita mengerti konteksnya kita baca dari ayat 10 sampai 20 ya. Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 20. Demikian firman Tuhan, kita bisa baca bersama-sama. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini buat nasihat, teguran daripada firman-Mu, bahwa Engkau Tuhan yang melihat hati kami, bahwa Engkau memanggil kami menjadi garam dan terang di tengah dunia yang gelap ini, yang tanpa pengharapan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengiluminasikan, menerangkan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi pelaku, bukan hanya pendengar firman-Mu. Berkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada pada hari ini. Setiap kuasa-kuasa apapun yang mengalihkan perhatian kami daripada firman-Mu, kami usir keluar dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang turun bekerja di hati dan pikiran kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini cerita bagaimana Yesaya melayani di kerajaan Yehuda pada saat itu. Ini cerita seperti kalau saudara memiliki perusahaan, lalu saudara menjadi bosnya, lalu saudara memberikan arahan atau perintah kepada karyawan saudara,
lalu berkata, coba kerjakan pekerjaan ini dengan baik. Lalu karyawannya mengerjakan ya asal-asalan dan tidak melaporkan laporan dengan baik. Nah, sebagai pemimpin atau owner daripada perusahaan itu, bagaimana perasaan saudara? Pasti kesal, pasti ingin memecat karyawan itu, pasti ingin mencari orang yang lain. Atau di sisi lain, kita sebagai karyawan diminta oleh bos kita untuk memberikan lapor kita sudah bekerja dengan disiplin yang baik, waktu yang baik, terus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan laporannya juga baik-baik. Tetapi bos kita tidak menyukai pekerjaan kita. Dia tetap menolak dan tidak mau untuk menerima hasil pekerjaan kita. Nah, seperti itulah mungkin gambaran daripada kitab Yesaya ini di pasal 1. Bangsa Israel atau khususnya kerajaan Yehuda ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang bagi bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Karena hanya bangsa mereka lah yang mengenal nama Yahweh, nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi dalam hal ini, kalau kita lihat di situ, mereka terus-menerus datang kepada Tuhan. Mereka beribadah, rajin sekali beribadah. Tetapi ibadah mereka tidak disukai oleh Tuhan. Jadi apa yang saya mau katakan ya, dari mana mereka tahu bahwa mereka tidak disukai oleh Tuhan ya? Dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka, khususnya pada waktu itu ada Nabi Yesaya dan juga Mika, dan juga ada hamba-hamba Tuhan yang lain yang menegur mereka bahwa Tuhan itu tidak menyukai perayaan-perayaan mereka. Nah, sebagai bos sebenarnya dari perusahaan atau sebagai owner daripada hidup kita, Tuhan seharusnya menghapus bangsa Israel dan mengganti dengan bangsa yang lain. Atau Tuhan menyingkirkan bangsa Israel, tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Dia karena kasih-Nya yang besar, dia terus menuntun, akhirnya dia mengirimkan Yesaya untuk menegur mereka. Atau sebagai karyawan atau sebagai bangsa pilihan Tuhan, sebenarnya mereka harus tahu diri. Mereka harus mengoreksi diri, apa sih yang salah, kenapa Tuhan tidak menyukai apa yang kita lakukan. Nah, itulah yang terjadi. Artinya bahwa bentuk ibadah apapun yang kita lakukan, yang seharusnya kita katakan bahwa itu berkenan, tetapi di hadapan Tuhan tidak menjamin bahwa itu berkenan. Karena Tuhan, yang Tuhan lihat adalah hati kita. Makanya pada waktu dia datang kepada Isai, pada waktu dia mau memilih Daud menjadi raja, dia berkata, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat secara kasat mata, dari pandangan mata, tetapi Allah melihat hati manusia. Nah, apa yang kita belajar pada hari ini, apa sih yang diabaikan oleh bangsa Israel atau khususnya kerajaan Yehuda ini, sehingga Tuhan mengirimkan Nabi Yesaya untuk menegur mereka. Dan pelajaran penting apakah bagi saya dan saudara sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang percaya kepada Dia pada masa ini, yang harus kita lakukan berdasarkan firman Tuhan tadi, bagaimana menjadi garam dan terang dunia. Hal yang pertama yang saya mau bagikan adalah kita harus melihat personal responsibility. Jadi tanggung jawab pribadi kita. Bertanggung jawab atas hidup saya dan saudara. Setiap kita, siapapun kita, atau entah itu orang yang sudah percaya kepada Tuhan atau yang belum percaya, setiap manusia akan mempertanggungjawabkan pribadinya suatu saat nanti di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara lihat di ayat yang ke-11 di situ, sebenarnya secara kualitas dan kuantitas persembahan daripada bangsa Israel kepada Tuhan itu sangat luar biasa. Saudara lihat itu, untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Ini berbicara mengenai kuantitas persembahan mereka itu banyak sekali. Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban. Artinya begitu banyak lembu, begitu banyak sapi, apa semuanya, domba jantan, bahkan burung merpati, apa semuanya, di kambing domba diserahkan sebagai persembahan. Tetapi firman Tuhan berkata,
aku tidak menyukainya. Ayat 12 berkata, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Secara kualitas kita lihat, di situ mereka mempersembahkan apa? Mempersembahkan domba jantan yang terpilih, lemak dari lembu gemukan, darah lembu jantan yang terpilih, domba-domba dan kambing-kambing jantan. Semua dipersembahkan sebagai persembahan yang begitu berkualitas di hadapan Tuhan dan juga kuantitasnya atau jumlahnya sangat banyak. Tetapi apa yang Tuhan katakan, aku menolak semuanya itu, aku tidak menyukainya, aku benci melihatnya, aku payah menanggungnya, dan juga dikatakan bahwa beban bagiku. Jadi pada sejak tahun 701 sebelum Masehi pada waktu itu, pada abad ke-8 sebelum Masehi, Tuhan mengirim bangsa Assyria untuk menghancurkan Yehuda. Bahkan Yehuda itu hancur berkeping-keping, hancur lebur, dan juga Yerusalem sangat lemah sekali pada waktu itu. Sehingga kalau saudara baca di pasal 1, ayat 1 dan seterusnya, di situ dikatakan bahwa luka-lukamu tidak ada yang membalutnya. Bahkan kota-kotamu menjadi sepi. Bahkan semuanya terbakar dan lain sebagainya. Karena apa? Pemberontakan mereka kepada Tuhan. Jadi yang saya mau kata intinya adalah ibadahnya jalan terus, dosanya juga jalan terus. Jadi inilah yang kondisi daripada bangsa yang hidup di zaman Yesaya pada waktu itu. Nah, apa yang menjadi keinginan Tuhan sebenarnya dari umatnya? Dan juga apa yang menjadi pengharapan Tuhan kepada kita pada saat ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini. Kita lihat di ayat yang ke-16 di situ dikatakan basuhlah, bersihkanlah dirimu. Itulah kerinduan Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Di dalam NIRV berkata, so wash your hands. Hands berbicara mengenai tindakan atau action. Kalau saudara pernah mendengar ada istilah, ada pengajaran mengenai head, heart, and hands. Head berbicara mengenai pikiran atau pengetahuan kita terhadap firman Tuhan. Heart berbicara mengenai keinginan atau kemauan kita. Sedangkan hand berbicara mengenai tindakan saya dan saudara. Jadi Tuhan berkata bahwa bersihkan atau basuhlah, wash your hand. Karena pada waktu itu memang bangsa Israel darahnya penuh, tangannya penuh dengan darah dalam pembantaian orang-orang. Bahkan juga darahnya penuh dengan persembahan-persembahan kepada berhala-berhala itu dewa Baal dan dewa Asyera pada saat itu. Itulah yang menyebabkan Tuhan seperti dua ini ya. Mereka menyembah Baal, mereka menyembah Asyera, mereka juga menyembah Allah. Jadi mereka seperti mengelabui Tuhan dengan persembahan yang banyak-banyak dan juga persembahan yang berkualitas. Seolah-olah Tuhan itu, ya Tuhan kan tidak tahu kita. Yang penting kita sudah melakukan ibadah kita. Yang penting kita sudah melakukan apa yang dia mau. Jadi dapat apalah gitu. Jadi setiap hari bahkan apa yang mereka lakukan itu sungguh luar biasa. Mereka tidak melewatkan hari-hari untuk tidak mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Nah, waktu Tuhan, inilah yang saya katakan bahwa Tuhan menginginkan saya dan saudara bagaimana personal responsibility kita. Bagaimana kita mengurus diri kita secara pribadi. Bagaimana kita mengoreksi diri kita pada hari-hari ini. Mungkin kita berkata, saya sudah rajin ibadah kok. Saya sudah mempersembahkan persembahan yang banyak kok. Tetapi apakah itu berkenan kepada Tuhan? Dari mana kita tahu berkenan kepada Tuhan? Dari hati kita. Apakah hati kita seturut dengan perbuatan kita? Apakah hati kita benar-benar sesuai dengan apa yang kita lakukan? Makanya pada waktu Yesus ketika dia mengajar di Matius pasal 5 ayat 16 mengenai garam dan terang dunia, dia menutup di ayat yang ke-16 berkata begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu. Tuhan ya kita pergi gereja membawa banyak persembahan, orang kita
Tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana perbuatan kita dilihat oleh orang lain. Lalu dikutip lagi oleh Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 12 dia berkata, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Itu adalah teguran bagi mereka dan teguran juga bagi saya dan saudara hari-hari ini. Bagaimana cara hidup kita? Cara hidup kita di tengah pekerjaan kita, di keluarga kita, di kampus kita, di teman-teman, bagaimana mereka melihat hidup saya dan saudara, cara hidup saya dan saudara, cara saudara melakukan bisnis, cara saudara melakukan apa saja dalam hidupan kita, bagaimana Tuhan melihat itu. Lalu dia terus berkata, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Artinya sebelum kita ke orang lain, Tuhan mau bereskan hidup kita dulu. Tanggung jawab terhadap pribadi kita dulu yang Tuhan urus. Jangan dulu ke orang lain kalau hidup kita belum beres maksudnya. Nah, itulah yang Tuhan mau pada hari ini. Kenapa Tuhan tidak pada waktu bangsa Israel berdosa langsung Tuhan tidak menyingkirkan mereka. Dan juga pada waktu kita sebagai orang percaya pada hari ini, pada waktu kita berdosa Tuhan tidak langsung mendatangkan hukuman, tetapi mengirimkan orang-orang yang menegur saya dan saudara. Mengirimkan orang-orang yang mengatakan bahwa jalan itu adalah jalan yang salah. Artinya bahwa Tuhan mengasihi saya dan saudara. Artinya pada hari ini, saudara harus lihat apa yang saya mau katakan untuk menjadi garam dan terang. Lihatlah personal responsibility kita. Bagaimana hubungan saya dan saudara dengan Tuhan. Bagaimana waktu-waktu kita yang berkualitas di hadapan Tuhan. Hati kita yang berkualitas. Bahkan persembahan kita pun harus berkualitas kepada Tuhan. Hal yang kedua, apa sih yang diabaikan oleh Israel? Dan juga yang menjadi pelajaran bagi saya dan saudara di zaman sekarang ini. Yang kedua adalah social responsibility-nya. Jadi tidak ada gunanya, saudara, kita melakukan pemberian yang banyak, korban-korban yang banyak itu, pada waktu itu mereka melakukan pemberian yang begitu banyak, berkualitas, korban-korban, bahkan hari-hari mereka itu tidak ada hari tanpa pertemuan. Hari Sabat, hari apapun, mereka mengatur secara detail dan secara ketat. Tetapi mengabaikan tanggung jawab kepada orang lain. Social responsibility-nya nggak ada. Makanya di ayat 17 berkata, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Jadi Tuhan mau mengingatkan mereka setelah kamu menyelidiki hidupmu, memperbaiki kelakuanmu, sekarang kamu harus belajar bertanggung jawab terhadap orang lain juga. Social responsibility. Jadi Tuhan itu adil atau fair ya. Dia tidak hanya membuat kita harus mengurus diri kita sendiri. Dia juga mau supaya kita mengurus orang lain. Saudara masih ingat cerita orang Samaria yang murah hati, seorang yang bertanya kepada Yesus, gimana supaya saya menjadi banyak kekayaan dan lain sebagainya, dan siapa seharusnya sesamaku. Lalu Tuhan menunjukkan bahwa orang yang tak berdaya, mereka yang lemah, itulah yang menjadi temanmu atau yang menjadi sesamamu. Itu artinya Tuhan mau supaya social responsibility-nya itu terjadi di masyarakat di mana dia hidup pada waktu itu ya, di cerita di dalam Lukas 10 itu. Jadi kalau dalam NIRV itu dikatakan give hope to those who beaten down, cheer them up, gitu ya. Berikan pengharapan di ayat 17 itu ya, berikan pengharapan, give hope kepada mereka yang berada, yang terpukul kalah oleh banyak keadaan, oleh masalah, oleh situasi saat ini. Ada begitu banyak orang yang terpukul kalah. Mereka tidak bersuka cita seperti yang kita dengar minggu yang lalu firman Tuhan. Kitalah yang memberikan pengharapan. Bangsa Israel lah pada waktu itu yang dipilih Tuhan untuk memberikan pengharapan kepada orang-orang di sekelilingnya.
Dan pada hari ini saudara dan saya lah yang memberikan pengharapan. Kalau saudara lihat acara-acara di televisi, ada yang namanya bagi-bagi uang gratis, ada bedah rumah, uang kaget dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh social responsibility. Siapapun bisa melakukannya. Mau orang percaya dan tidak percaya bisa melakukannya. Tetapi itu adalah pengharapan yang diberikan secara sementara saja. Cheer up yang diberikan secara penghiburan yang sementara saja. Tetapi Tuhan mempercayakan lebih daripada apa yang dilakukan oleh artis-artis kepada saya dan saudara. Yaitu pengharapan akan Injil Kristus. Pengharapan akan apa yang saudara miliki pada hari itu. Itu jawabannya di ayat 18. Ayat 18 berbicara mengenai Injil Kristus yang membebaskan mereka. Dan Injil Kristus itu ada di dalam hidup saya dan saudara. Di situ dikatakan, marilah, baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, saya akan menghapuskannya, kata Tuhan. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan saya putihkan semuanya. Itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Menyucikan kita, membersihkan kita, bahwa tidak ada dosa satupun yang tidak bisa diampuni, yang tidak bisa disucikan. Karena tujuan Tuhan membuat kita ada di dunia ini adalah menjadi berkat dan menjadi garam dan terang dunia. Nah, bagaimana social responsibility yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari selama ini? Jadi mungkin ya kita bisa mulai dari membangun hubungan dengan orang lain. Mungkin kita menghabiskan waktu kita dengan mereka, bahkan uang kita mungkin, tenaga kita, minimal kita berdoa buat orang-orang lain di sekitar kita. Itulah bentuk dari responsibility, sehingga suatu saat nanti ada kesempatan yang terbuka untuk mereka kita beritakan pengharapan itu, yaitu Injil Kristus yang membebaskan mereka dari hal-hal yang menekan hidup mereka pada hari ini, yang membuat mereka beaten down dan lain sebagainya, yang membuat mereka hancur. Pengharapan itu ada dalam hidup saya dan saudara. Dan Tuhan itu mempercayakan itu kepada kita. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini mari kita mengoreksi diri kita. Sudah berapa lama atau sudah berapa kalikah kita melakukan social responsibility dalam kehidupan saya dan saudara? Adakah waktu-waktu atau peluang-peluang yang kita gunakan di dalam kehidupan kita untuk bertemu dengan orang lain? Minimal kita berdoa di dalam kehidupan bagi kehidupan mereka, atau kita hanya mengurus diri kita sendiri saja? Bukan itu yang Tuhan inginkan dari saya dan saudara. Yang Tuhan inginkan adalah setelah kita datang kepada Tuhan dan Tuhan membereskan hidup saya dan saudara, inilah waktunya bagi saya dan saudara untuk bertanggung jawab secara sosial. Memperhatikan orang lain, minimal dalam kita berdoa bagi mereka, memuridkan mereka. Itulah yang Tuhan mau. Bahkan setiap pemberian-pemberian saudara mungkin yang sudah saudara berikan, entah uang saudara, bahkan barang-barang kita berikan kepada mereka, itulah satu hal yang menjadi social responsibility. Dan bukan hanya social responsibility stop sampai di situ saja, tetapi sampai kita memiliki kesempatan untuk terjadinya ayat 18 itu. Mari kita berperkara, Tuhan bilang. Mari kita berunding, Tuhan bilang. Karena yang membuat manusia jauh dari Tuhan adalah bukan dia karena kekurangan makanan, bukan karena dia kekurangan uang dan lain sebagainya, tetapi dosa itulah yang paling membuat manusia jauh daripada Tuhan. Nah, siapakah yang mempercayakan berita pengharapan ini? Siapakah yang mempercayakan berita anugerah yang terbesar dari Allah ini? Saya dan saudaralah, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, yang menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Sehingga ketika kita melakukan itu ada jaminan Tuhan juga. Di ayat yang ke-19 di situ dikatakan, ketika engkau melakukan, engkau taat melakukannya, maka engkau akan memakan hasil. Ya, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Itu berbicara mengenai panggilan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup saya dan saudara.
Ya kita harus malulah, kita minta berkat-berkat terus di hadapan Tuhan, sedangkan kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau, kan gitu. Tetapi di sisi lain juga ada ayat yang ke-20. Ini bukanlah suatu ancaman, tetapi inilah yang Tuhan bilang. Bahkan jika kamu tidak taat, maka jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh firman Tuhan yang mengucapkan. Pedang berbicara mengenai ada kesusahan, ada sakit penyakit, ada pemisahan, ada penghancuran. Tuhan bisa menghancurkan hati kita supaya kita bisa kembali kepada Dia. Tuhan bisa membuat hilang apa yang kita miliki supaya fokus kita. Jadi tujuan Tuhan membawa semuanya sebenarnya bukan mencelakakan kita, tapi Tuhan mau supaya attraction-nya kita itu fokus perhatian kita kepada Dia, bukan kepada diri kita saja. Setelah kita mengurus diri kita, kita mengurus orang lain juga, dan juga kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bersungguh-sungguh hati kita berserah penuh kepada Dia. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Jadi mungkin ya COVID-19 ini ya Tuhan izinkan juga sebagai suatu perenungan bagi saya dan saudara. Apa sih yang perlu saya lakukan di tengah situasi ini? Untuk terus melayani Tuhan, melakukan yang terbaik meskipun pedang itu atau situasi sulit itu datang dalam keluarga saya, dalam bisnis saya, pekerjaan saya. Karena ini adalah janji Tuhan bahwa Tuhan memelihara umatnya untuk tetap memakan hal yang baik ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau. Rick Warren memberikan satu statement berkata, jadilah orang percaya yang menjadi berkat bagi dunia dan bukan orang percaya duniawi yang memandang Allah terutama untuk pemuasan diri. Jadi setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara hari ini, kesehatan yang masih sehat, tubuh yang masih sehat, kita bisa masih makan, masih minum, punya uang dan lain sebagainya. Pakailah itu untuk menjadi garam dan terang di dunia ini, untuk menjalin hubungan-hubungan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan dipakai untuk menghancurkan diri kita sendiri, tetapi pakailah itu untuk menjadi berkat selama Tuhan masih mempercayakan harta atau berkat itu dalam hidup saya dan saudara. Pakailah itu untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah yang Tuhan mau, yang Tuhan mau kita perhatikan dari Yesaya pasal 1 ini. Yang pertama itu adalah kita harus perhatikan betul-betul personal responsibility kita, atau mengoreksi hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Dan yang kedua, Tuhan juga mau kita mengasihi sesama atau social responsibility kita. Kita perhatikan. Karena itu saudara-saudara, Yesaya 60 ayat 1 berkata, bangkitlah. Bangkitlah, itu bicara mengenai personal responsibility kita. Bangkit dari rasa kecewa, bangkit dari amarah mungkin, bangkit dari setiap situasi yang sulit. Jangan terus dipukul, jatuh oleh masalah, oleh situasi, tapi bangkitlah dari sana. Perkatakanlah firman Tuhan, itu menjadi bagian dari tanggung jawab pribadi kita. Bangkitkan iman saudara, bangkitkan pengharapan saudara. Lalu berikut adalah menjadi teranglah. Inilah social responsibility kita. Setelah kita bangkit dari situasi itu, nggak hanya di situ yang bertahun-tahun kita hanya mengurus diri sendiri aja, membangkitkan luka-luka lama yang ada di hati kita. Tapi pada hari bangkit, menjadi teranglah. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Itulah yang Tuhan tuntut, pertobatan yang sungguh-sungguh. Bertobat untuk mengurus diri sendiri, dan juga bertobat untuk mengurus orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini, bahwa pertobatan yang Engkau tuntut adalah personal responsibility kami, Tuhan. Bagaimana hidup kami, waktu-waktu pribadi kami yang berkualitas dengan Engkau, meskipun di masa-masa yang sulit. Dan yang berikut adalah bagaimana social responsibility kami, yaitu bagaimana mensalurkan Injil-Mu
yang membawa pengharapan. Men-share gospel-Mu kepada orang-orang yang sedang terluka, yang sedang tidak punya pengharapan, fatherless Tuhan. Itulah yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat pada hari ini, jika kami masih hidup dalam ikatan-ikatan dosa, mari kami membuang jauh-jauh. Mari kami mengingat apa yang dikatakan oleh ayat 16 tadi. Basuhlah dirimu, bersihkan dirimu, jangan lakukanlah kejahatan lagi. Belajarlah berbuat baik. Dan kami bangkit dari setiap keterpurukan, setiap sakit hati atau masalah atau apapun. Dan kami mau menjadi terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.